Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam ini kita mulai sesi pertama lagi, pas tanggal 1 November. Bulan ini kita masuk ke tema sejarah. Dari bahasa Arab pasti, sajaroh. Sajaroh itu secara umum diartikan pohon, meskipun juga bisa diartikan sesuatu yang sudah terjadi. Diambil kata pohon karena biasanya sejarah itu ngomong kronologis masa lalu. Kalau dalam bahasa Arab, sajaroh itu kalau hubungannya sama sejarah biasanya nyambungnya sama nasab. Sejarah, nasab itu kan biasanya digambar dengan model pohon. Kalau bahasa Inggrisnya history, dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani ini istor. Istor itu artinya orang pandai, orang pinter. Meskipun nanti belakangan hari-hari ini ada yang mempelesetkan history itu bias gender. Harusnya tidak ada history. Kalau his itu kan laki-laki, his story, nah, ceritanya orang laki-laki. Nah, maka yang perempuan bikin tandingan her story. Ya, arahnya tidak ke situ sebenarnya. Oke, malam ini kita ketemu filosof yang benar-benar filosof, dengan segala keruwetan berpikirnya, yang bahkan oleh dia sendiri, Hegel, dia pernah bilang bahwa tidak ada satupun orang di dunia ini yang paham pikiranku. Hanya satu yang saya tahu, ada muridnya yang menurut dia paham, tapi aku juga tidak yakin dia paham. Apalagi nanti saya. Jadi meskipun nanti gagasan-gagasannya Hegel ini jadi tonggak besar dalam sejarah filsafat modern. Banyak orang filosof selanjutnya yang agak tidak setuju dengan Hegel, tapi mati-matian untuk meruntuhkan gagasan-gagasannya Hegel agak susah. Bahkan nanti Karl Marx pun nggak bisa meruntuhkan, dia bisanya melanjutkan, membumikan gagasan-gagasannya Hegel. Hegel ini orang Jerman, itu fotonya waktu tua. Ya hidupnya lurus-lurus saja, memang sejak kecil orang pinter dari keluarga menengah ke atas. Lahir tahun 1770, meninggalnya tahun 1831, jadi umurnya 61 tahun. Profesor filsafat, umur 20 tahun dia sudah lulus filsafat, terus belajar teologi. Hidup di Jerman pasca jayanya filsafatnya Immanuel Kant. Eranya dekat dengan era, kalau di Eropa namanya era romantisisme. Boleh dibuka lagi ngaji waktu sesi romantisisme. Gagasannya banyak, cuma malam ini kita ambil satu, sejarah. Dan Hegel ini masih sedikit banyak punya hubungan dengan Indonesia. Karena anaknya Hegel nanti ada yang jadi tentaranya VOC.
ya ikut jajah Indonesia. Dan meninggal di sini di Batavia anaknya Hegel. Jadi dia titip anaknya di sini. Setelah jadi pasukannya VOC, kelihatannya ada yang mengadopsi ke Belanda. Oke, malam ini kita belajar sejarah. Saya tidak tahu teman-teman memahami selama ini menganggap sejarah itu apa. Kalau murid-murid itu biasanya agak trauma dengan pelajaran sejarah. Karena pasti disuruh hafalan tanggal-tanggal. Sumpah Pemuda tanggal 28, Budi Utomo tanggal, mesti ngono. Bikin anak-anak stres kalau ada pelajaran sejarah. BPUPKI didirikan tanggal, anggotanya sekian, itu bikin trauma belajar sejarah itu. Cara menyajikannya tidak menarik. Padahal sejarah itu penting. Kan Pak Karno punya jargon jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Jangan sampai kita masuk ke lubang yang sama 2 kali. Itu maksudnya Bung Karno. Caranya belajar sejarah. Cuma ya jangan terpaku terus-terusan pada sejarah. Kalau terpaku terus pada sejarah nanti tidak maju-maju. Di beberapa kesempatan saya bilang posisikan sejarah itu kayak kayak kaca spion. Sekali-sekali dilihat. Siapa tahu ada yang mau nabrak dari belakang. Tapi jangan lihat spion terus. Kalau kamu lihat spion terus bisa bahaya. Jadi naik motor itu lihatnya ke depan, sekali-sekali ngelirik spion. Kalau mau belok ngelirik spion biar nggak ditabrak dari belakang. Posisikan sejarah begitu. Sejarah itu penting, tapi cara memainkan, memposisikannya harus pas. Cuma di sesi kita 1 bulan ini saya tidak akan cerita tentang teori-teori sejarah, karena temanya bukan ilmu sejarah tapi filsafat sejarah. Kalau ada kata-kata filsafatnya itu kan alamat mesti lebih jelimet, lebih ruwet, pasti bukan hafalan definisi. Kita lihat nanti bagaimana para filosof membaca fenomena yang namanya sejarah. Malam ini kita awali dari Eropa di era awal modern, dari filosof yang dikenal sebagai filosof idealis. Jadi istimewa filosof idealis khususnya di Jerman zaman itu, karena idealisme Jerman ini lahir di puncak jaya-jayanya sains. Ketika orang tidak terlalu suka lagi dengan kajian-kajian metafisika, tapi di Jerman justru menonjol idealisme yang cenderung metafisik. Nanti 3 tokoh besarnya yaitu Fichte, Schelling, dan Hegel. Puncaknya ada di Hegel ini. Cuma malam ini saya tidak fokus ke idealismenya yang nanti diawali dari logika, ada filsafat alamnya dan seterusnya. Kita agak fokus ke sejarah biar cocok sama tema kita. Oke, bismillah, kita mulai. Silahkan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Kalau memang pengen disambi tidur ya doanya jangan lupa. Ya, bismillah. Apalagi nanti jelimet kan, itu nanti ya siap-siap aja, enggak apa-apa. Kopinya diperbanyak, jangan kesusu dihabiskan, nanti buletnya di belakang. Kalau masih awal-awal masih melek kamu jangan dihabisin dulu, nanti rumitnya di belakang, jadi nanti dulu. Oke, saya awali dari nyawa semua teorinya Hegel. Ini sudah populer luar biasa, saya nggak perlu menjelaskan secara detail bahwa hidup itu dialektis, sejarah sebenarnya juga dialektis. Nanti semua gagasannya Hegel nyawanya ada di dialektika ini. Ada proses
apa? Dialektika itu proses saling merespon. Ada tesis, biasanya ketemu yang berbeda, namanya antitesis, terus melahirkan sintesis. Kayak bangku buat ngaji ini mungkin sintesis. Awalnya ngertinya meja. Begitu mau dibuat belajar, kalau di ruangan kelas mudah pakai meja, bisa pakai kursi. Begitu masuk masjid tidak ada kursinya. Kalau mejanya masih kayak gitu, tidak bisa. Masuk nulisnya gini kan tidak enak. Atau sambil berdiri kan tidak enak. Terus muncul gagasan, gimana ya caranya berhadapan dengan realitas yang orangnya duduk di lantai tapi butuh alas untuk nulis, untuk belajar. Maka muncul sintesis, bangku yo meja dibikin kecil aja, pendek sesuai orang duduk. Itu namanya sintesis. Laptop dulu mungkin ngertinya komputer. Tapi komputer sebesar itu, ini kalau dibuat ke kampus kemana-mana, kita kan mobile. Orang modern itu kan mobilitasnya tinggi. Masa mau otong-otong PC kan tidak seru. Nah, terus dirancang gimana ya enaknya ya. Oh iya, bikin aja ya komputer tapi kecil, bisa dijinjing kemana-mana. Maka muncullah laptop. Dulu komputer juga ini sintesis namanya. Dari barangnya komputer kemudian ditantang oleh realitas yang berbeda, yaitu mobilitasnya manusia modern, jadinya laptop. Dulu komputer itu juga mungkin sintesis. Komputer yang awal itu besarnya sak gardu, lebih nggak simpel lagi mengoperasikannya. Tapi lama-lama terus ini nggak simpel, terus jadi simpel, dibawa ke rumah jadi PC. PC jadi laptop. HP juga begitu. HP itu kan selalu ada inovasi-inovasi baru. Inovasi itu pasti dialektika, tuntutan realitas, ya meskipun bahasanya produsen tuntutan pasar. Itu dialektika. Dulu orang punya HP yang buat bisa bikin ngomong aja sudah senangnya luar biasa. Itu sintesis dari telepon. Telepon itu kan diam, tidak bisa dibawa kemana-mana karena pakai kabel. Terus gimana ya, ini tidak simpel. Kalau di telepon harus ada di rumah. Kalau pas di luar rumah gimana? Kita kerjanya di luar rumah. Muncul gagasan telepon yang bisa dibawa kemana-mana, lahir HP. Itu pun HP generasi pertama kan besarnya sak batu bata itu sak. Kalau dibawa sama chargernya ngalang-alai bawa. Terus lama-lama tambah simpel, tambah ramping. Dulu ada yang sangat kecil HP itu. Terus kok ya bosen ya kemana-mana, hanya bisa buat nelpon sama SMS. Muncul gagasan macem-macem, pakai internet, pakai games. Sekarang malah tidak dipakai komunikasi lagi kan, kamu pakai chatting, kamu pakai. Nah itu sintesis namanya. Jadi gagasan awal yang ditantang oleh realitas baru melahirkan kreativitas baru. Tesis, antitesis, sintesis. Nanti sejarah juga begitu, prosesnya dialektis. Contohnya di sini saya ngambil contoh bentuk negara misalnya. Dulu kan bentuk negara itu selalu modelnya raja. Ada presiden, ada kaisarnya, satu orang. Jadi kedaulatan hanya milik satu orang, negara ditata oleh satu orang, sangat terkungkung. Orang jadi tidak puas, muncul antitesisnya. Negara anarkis, rakyatnya sembarang sakarepmu dhewe wis seneng-senengmu dhewe. Nah itu negara anarkis. Nah, tantangan dari anarkisme terhadap diktatorship itu nanti melahirkan gagasan baru, negara demokrasi. Demokrasi itu kan ya rakyat punya hak suara, tapi juga tidak boleh sakarepe dhewe, negara ada konstitusinya. Harus ikut aturan. Nah, itu namanya sintesis. Kalau dulu fokusnya di rajanya, kemudian ada tantangan
rakyatnya berontak, ya fokusnya di rakyatnya, tapi kemudian nggak usah ada yang menang-menangan, kita dasarnya aturan saja hidup bernegara itu. Nah, itu namanya sintesis. Jadi katanya Hegel, dimensi apapun hidup manusia itu sifatnya dialektis. Saya jadi seperti ini, kalian jadi seperti itu kan dialektika kita masing-masing dengan zaman kita, dengan realitas sekeliling kita. Jadi yang pertama, insya Allah kita sudah paham teori dialektikanya Hegel. Ini nanti jadi dasar bahwa hidup ini progres, saling merespon, terus melahirkan sesuatu yang baru. Ini nggak perlu panjang-panjang, bolak-balik kita menjelaskan ini. Nah, sekarang kita belajar sejarah. Yang pertama katanya Hegel, tujuan belajar sejarah, tugasnya seorang filosof sejarah itu bukan menghafalkan tanggal, bukan ingat-ingat rentetan peristiwa, bukan itu. Tapi katanya Hegel, tujuannya apa? Menemukan rasionalitas sejarah. Hegel ini termasuk filosof yang alirannya namanya teleologis mungkin. Ini nanti bertaburan istilah-istilah tidak karu-karuan ini. Teleologis itu realitas ini ada tujuannya. Alam semesta ini ada titik akhirnya. Gerakannya menuju ke satu titik, tidak bergerak acak sakarepe dhewe. Jadi ada puncaknya, ada targetnya. Jadi itu asumsi awalnya itu. Oleh karena itu, semua kejadian, semua peristiwa, semua momen itu sebenarnya kita sadari atau tidak bergerak ke satu titik ini. Ada polanya, ada patternnya. Maka pahamilah pola ini. Itulah yang nanti disebut rasionalitas sejarah. Pahami rasionalitas yang ada di balik sejarah. Kalau agak susah pakai istilah rasionalitas, pahami alasannya. Jadi jangan cuma dihafalkan. Ya, rasionalitas itu cara paling gampang, tanyakanlah mengapa. Peristiwa G30 SPKI meletus, coba tanya mengapa, akan ketemu rasionalitasnya. Peristiwa demo 212 terjadi, itu ada polanya pasti, ada rasionalitasnya di balik itu. Yang itu mungkin berkait tidak cuma dengan demonya, mungkin berkait dengan struktur sosial, berkait dengan ideologi politiknya, berkait dengan relasi sosial kontemporer dan macam-macam. Itu pasti ada polanya. Cari ini, katanya Hegel. Pahami rasionalitas di balik sejarah. Fenomena ini saja, ngaji filsafat ini, kalian tidak bisa hanya membaca, pokoknya tiap Rabu ada yang ngaji. Di balik ini relasinya banyak, reasoningnya banyak. Kenapa ngaji ini lahir? Hubungannya sama takmir, hubungannya sama masjid, hubungannya sama santrinya, sama takmir yang lama, takmir yang baru, dan seterusnya. Ada relasi-relasi, ada polanya, ada reasoningnya di balik itu. Mungkin hubungannya sama masjid yang lain, hubungannya sama ngaji yang lain, mungkin hubungan juga sama kuliah di kampus, ada pola-pola. Cari itu. Jadi dia tidak muncul begitu saja tanpa pola, tidak ada yang kebetulan, katanya Hegel. Semuanya pasti ada reasoningnya, dan itu tugasnya filosof sejarah. Kalau ahli sejarah sih silakan, ahli sejarah kan dia kerjanya cuma cerita apa yang terjadi, tanggal berapa. Kemudian yang sana beda lagi, salah tanggalnya, benar tanggalnya, gegerannya di situ. Tapi katanya Hegel, enggak usah gegeran di situ, ngapain? Kita lihat rasionalitas sejarah.
Mengapa satu peristiwa lahir dan bagaimana peristiwa itu bisa lahir. Jadi yang pertama itu. Jadi yang bercita-cita jadi filosof sejarah, tugasmu adalah menemukan rasionalitas sejarah. Cuma jangan salah, tidak ada lowongan pekerjaan dicari filosof sejarah. Ya, ya nganggur-nganggur coba jadi filosof, cuma ya tidak ada bayarannya. Oke, terus. Tapi kita akan dapat banyak pelajaran dari situ. Al-Quran itu setiap kali ngomong peristiwa sejarah kan tujuannya fakta biru. Kita bisa mengambil ibrah itu kalau kita paham rasionalitasnya. Kalau tidak, ya hasilnya apalan. Oke, dimulai sekarang cara mengungkap rasionalitas sejarah. Kita lihat asumsi-asumsinya. Yang pertama, sejarah itu prosesnya adalah proses rasional. Tadi sudah saya ceritakan bahwa pola-pola sejarah itu pasti ada dasarnya. Tidak ada sejarah yang tiba-tiba terjadi. Apapun. Jadi tinggal kalian lihat settingnya. Kenapa bisa begitu? Dan yang kedua, asumsinya Hegel, kesadaran manusia itu berubah dari generasi ke generasi. Ini gunanya kita belajar sejarah. Orang yang ngerti sejarah tidak akan terjebak pada kebenarannya versi dirinya sendiri atau versi akalnya sendiri. Orang yang ngerti sejarah akan paham, oh iya, generasi ini cara berpikirnya begini, dipengaruhi oleh faktor-faktor ini. Kalau generasi itu cara berpikirnya begitu, dipengaruhi oleh faktor-faktor itu. Nah, ini kesadaran sejarah namanya. Jadi tiap generasi itu dia punya kesadaran sendiri yang beda-beda. Yang dulu dianggap benar mungkin sekarang dianggap tidak pantas lagi. Sudah tidak benar lagi. Yang dulu dipuja-puja sekarang mungkin bisa dicaci maki. Cara pakai baju, cara apa lagi, berkomunikasi dengan orang lain, cara macam-macam. Dulu kalau ketemu gurunya, ketemu ustadznya, wah nunduk-nunduk cium tangan. Sekarang nggak usah ketemu, nggak apa-apa, pakai SMS aja. SMS-nya yo, saya sering di SMS, Pak saya mau ke kampus jam 9, Bapak di ruangan ya. Ya. Jadi, yo zamannya wis beda memang. Membayangkan dulu zaman di pesantren ndak nyambung sama sekali, tapi yo piye meneh, sing waras ngalah. Jadi, ndak tiap generasi cara berpikirnya beda. Zaman nenek-nenek saya dulu di kampung, cara pakai jilbab itu tidak kayak ibu-ibu yang di sana itu. Iya. Kan cuma pakai kerudung biasa, terus tidak jilbab rapet itu. Rambutnya kadang kelihatan nggak masalah. Dan itu dianggap sudah ciri khas muslimat, ciri khas muslimah sejati zaman dulu. Tidak ada orang rame, wah rambutnya kelihatan, tidak ada. Tapi sekarang rambutnya kelihatan satu aja bisa viral. Jadi ini nalar sejarah, nalar generasi. Kita harus paham itu. Di balik itu pasti ada reasoningnya, ada progres. Itulah sejarah. Dulu sudah itu dianggap benar dan islami. Sekarang tidak islami lagi. Termasuk ya saya sering ngasih contoh logika hukum, logika hukuman. Kalau zaman Nabi itu abad ke-6 ya versi-versi hukumannya ya memang begitu, potong tangan, rajam. Logiknya zaman itu memang begitu model hukumannya. Kalau hari ini kan model hukumannya beda lagi. Itu logika zaman.
Kalau kita lihat zaman itu, wah sadis-sadis ya orang zaman dulu. Loh, sadis dilihat dari zaman sekarang. Mungkin orang zaman dulu lihat zaman sekarang juga nganggapnya juga sadis. Banyak yang lebih sadis. Jadi enggak, setiap generasi dia punya kesadaran masing-masing. Nah, itu asumsinya. Jadi satu-satunya yang tidak berubah adalah sejarah itu sendiri. Itu sama kayak ngomong satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan. Ya. Tidak ada orang yang tidak berubah. Asumsi-asumsinya itu. Analoginya ini saya ambil dari dunia sofi, menganalogikan sejarah sebagai kayak sungai. Jadi sejarah itu seperti sungai, dia mengalir. Dan tidak bisa kita sebut mana sejarah yang paling bagus, mana sejarah yang paling benar. Setiap sejarah punya reasoningnya sendiri, punya nalarnya sendiri. Zaman dulu celananya komprang, tahun 70-an penyanyi-penyanyi itu kan komprang model Elvis Presley itu. Yang bawahnya lebar sekali, itu kucing bisa masuk. Sekarang modelnya kan ketat. Mahasiswa-mahasiswa itu kalau pakai jin ketat luar biasa. Ada yang sampai bokongnya itu hilang. Jadi kelihatan tipis sekali. Dan itulah tren hari ini, nalar sejarah hari ini. Beda sama dulu. Dulu kalau pakai baju dibuka sedikit sininya, kayak artis dangdut-dangdut zaman dulu, Omai Rama dan kawan-kawan itu dibuka. Sukanya rambutnya keriting terus panjang sampai segini. Oh, itu sudah luar biasa itu. Sekarang enggak gitu lagi. Lebih tren rambutnya sudah beda lagi. Zaman angkatan saya awal-awal, zaman aliyah, zaman sanawiyah itu kalau rambut niru bangsane Andi Lau, bangsane itu zaman dulu. Kalau sekarang Cina kiblatnya, hari ini kan Korea. Ya, zamannya memang sudah beda, tidak bisa diseragamkan. Melihat Korea hari ini dengan Cina zaman dulu, ya logikanya sudah beda. Oke, jadi analoginya sungai. Meskipun begitu, kan tetap kita bisa ngomong tentang sungai tanpa harus menunjuk mana yang paling sungai. Ya gabungan dari semua aliran itulah nanti yang disebut sungai. Pasti ada yang beda, pasti ada yang spesifik, tapi secara umum itu. Hari ini tak kayak tadi, hari ini trennya ya Korea. Kan pasti ada yang tidak suka Korea, tapi secara umum itu. Itu yang disebut sungai. Sejarah itu begitu. Pasti ada nalar umumnya, cara berpikir umumnya, rasionalitas umumnya, bahwa yang kecil-kecil tertentu berbeda ya biasa. Kayak arus kecil di sungai. Itu ibaratnya kalau di Hegel kayak akalnya. Akal itu aliran-aliran yang ada di sungai. Aliran kan banyak, tapi aliran itu jadi satu, kita sebut sungai. Jadi aliran itu kan macam-macam dan beda-beda, dan itulah proses sejarah. Dan kita bisa ngomong secara umum. Hari ini zaman internet loh. Emangnya berapa persen orang yang pakai internet? Di kampung-kampung mungkin belum pakai, tapi secara umum sejarah kita hari ini coraknya adalah corak digital internet. Nah, itu yang disebut sejarah. Makanya orang masih bisa cerita sejarah, masih bisa nulis buku sejarah. Kalau yang diperhatikan yang kecil-kecil tadi, orang tidak akan mau. Sejarah Indonesia yang diceritakan mesti Soekarno, Hatta. Loh, padahal kan Pak Demu, bapakmu mungkin ikut bagian di situ dari sejarah. Bangsa Indonesia semua berjuang melawan Belanda. Lalu simbah saya enggak, simbah saya ngungsi misalnya. Loh enggak, iya. Secara umum itu berjuang, bahwa ada yang ngungsi, ada yang
kerjaannya cuma santai-santai, ya pasti aja. Tapi secara umum Indonesia zaman itu berjuang melawan Belanda. Itu yang disebut tadi rasionalitas sejarah. Di balik sejarah ada proses umumnya. Dan itu nanti menuju sesuatu. Ada polanya nanti di belakang. Jadi yang jelas cara memahami sejarah versi Hegel begitu. Geraknya sejarah itu linier menuju target tertentu dan ada polanya. Pola itu nanti yang kita sebut rasionalitas. Oke. Terus. Nah, ini 3 istilah yang harus kita pahami kalau membaca tulisan Hegel tentang sejarah. Ini mulai kita ngomong istilah-istilah yang harus didefinisikan khusus. Yang pertama ide. Nah, ide ini ada tanda petiknya itu sebelum dunia. Kalau saya ngomong ide mungkin lebih mudah dipahami kembali ke Plato. Kalau nggak ngerti Plato nggak apa-apa, tak jelasin aja. Plato punya gagasan tentang ide. Misalnya, ini barangnya namanya kacamata. Bentuknya seperti ini. Jadi di balik plastik sama kaca ini ada bentuk yang kita pahami sebagai kacamata. Bentuk kacamata yang ada di kepala kita itulah idenya. Ideanya. Ya. Jadi ini kan sebenarnya cuma kain, plastik, kabel kan gitu. Cuma ketika ketemu bentuk semacam ini, kamu sebut mikrofon. Bentuknya yang membuat plastik ini kamu sebut mikrofon, itulah ide. Ada gelasnya, ada tehnya, ada tutupnya. Kamu menyebutnya teh, kan begitu. Bisa diminum. Nah, gagasanmu, nanti aja minumnya tapi. Kamu sudah nunggu saya minum terus, sekali-sekali nggak jadi. Jadi gagasan yang ada di kepalamu yang menyebut ini teh, itulah ide. Jadi apapun di dunia ini yang kamu lihat sebagai realitas, di balik itu ada idenya dalam tanda petik. Apapun, karpet, jaket, LCD, jam, kipas angin, itu kan sebenarnya kalau kamu sebut materinya kan dia cuma plastik, kain, besi. Sehingga dia jadi LCD, kipas angin, dari mana? Dari ide yang ada di balik benda-benda itu, yang terus kita tangkap dengan akal kita. Dan sifatnya dinamis. Dinamis itu ya berubah karena ide kan. Dinamis itu ini gelas, ini juga gelas, yang kecil itu juga gelas, dan itu ramenya di kepala kita. Cuma idenya ya ada di barang-barang itu sendiri. Kepala kita yang menangkap dan membunyikan. Jadi itu ide. Lawannya ide itu alam. Kalau alam ya tehnya sendiri, di luar penangkapan persepsi kita. Kipas anginnya, plastiknya, besinya, itu alam. Jadi alam itu, di balik alam ada ide. Terus mikrofon yang di baliknya ada gagasan mikrofon, ketika kita sadari, disadari oleh manusia, ya kan? Sehingga ketahuan kalau inilah mikrofon, inilah laptop, inilah gelas. Kesadaran itulah yang oleh Hegel disebut roh. Nah, itu. Jadi ini harus hati-hati mendefinisikannya. Di barang yang saya pegang ini ada
air teh, ada gelas, ada tutupnya. Kemudian di baliknya ada idea, yaitu minuman teh. Dia tidak sadar tentang dirinya. Teh ini kan nggak sadar, wong bukan manusia. Kesadaran bahwa ini ada materinya, ada ideanya, terjadi di mana? Terjadi dalam diri manusia. Dan kesadaran itu namanya roh. Susah ya, ndak podo sama kalau dalam Islam roh itu kan ya sing ada dalam diri kita, nyawa kita. Ndak, roh itu nek bahasa Inggrisnya spirit. Nanti Hegel ngomong fenomenologi spirit. Jadi mikrofon ini ada plastiknya, ada bentuk mikrofonnya. Itu mikrofonnya sendiri kan tidak sadar. Yang sadar siapa? Kita manusia. Terjadi di sini. Tapi barang yang dipahami ada di sini. Cuma dia tidak paham. Kamu tanya, kamu paham tidak kalau kamu itu mikrofon? Ya tidak paham. Kalau kamu ajak ngobrol, ya kamu sendiri yang dianggap stres. Jadi tidak, kejadian kesadaran bahwa dia ini mikrofon, yang dibaliknya ada bentuk ide tentang mikrofon, itu ada di kepala kita, ada dalam diri manusia. Nah, mikrofon yang ada di kepala kita itulah roh. Jadi ada idenya, ada alamnya, ada rohnya. Nanti kita main-main dengan 3 kata ini sampai jam 10. Ya, siap-siap. Jadi sejarah itu apa? Sejarah itu berarti prosesnya roh-roh menyadari dirinya. Ya kan, cerita sejarah itu kan cerita tentang realitas. Realitas yang menyadari dirinya. Kenapa menyadari dirinya? Ya kalau tidak sadar tidak bisa diceritakan. Kalau tidak ada kesadaran itu, tidak ada roh itu, saya tidak bisa bilang bahwa ini teh. Jadi narasi sejarah, cerita sejarah itu adalah proses sejarah, berarti proses pengalamannya roh menyadari dirinya. Oke, terus